Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika Saputra. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi yang menurut saya ini adalah berita yang menggembirakan untuk tenaga honorer ya. Kenapa? Karena di sini diangkat dari prsoloraya.com memberitakan judul bahwa Kemenpan RB resmikan pengadaan P3K 2022 untuk tenaga honorer ada aturan baru. Nah, di sini kalau saya telah membaca berita ini secara utuh, di sini memperlihatkan keuntungan untuk tenaga honorer ya. P3K 2022 ya, itu diprioritaskan untuk tenaga honorer. Nah, ini adalah kesempatan untuk teman-teman tenaga honorer untuk berjuang tembus menjadi ASN sebagai P3K. Kenapa saya katakan ini adalah kesempatan emas? Karena di tahun berikutnya, di tahun 2023 nanti, itu pasti akan dibuka untuk umum. Ya, teman-teman akan bersaing dengan peserta umum lainnya. Ya, sedangkan di P3K 2022 ini, mudah-mudahan kalau saya lihat berita ini, itu diprioritaskan, dikhususkan untuk tenaga honorer sebagai salah satu solusi dari rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 nanti. Makanya teman-teman jangan sia-siakan. Silakan daftar ya. Silakan persiapkan diri dengan sebaik-baiknya supaya teman-teman tenaga honorer bisa terangkat menjadi P3K di tahun 2022 ini. Sekali lagi, kalau teman-teman tidak lulus tahun 2022 ini akan bersaing nanti di tahun 2023 dengan pelamar-pelamar umum lainnya, ya. Seperti itu. Oke, kita bacakan beritanya ya. Tetapi sebelum lanjut, untuk mengupas isi beritanya, teman-teman silakan subscribe channel ini sekarang juga, biar terus mendapatkan informasi terupdate seputar CPNS, P3K, dan berita terkait dengan PNS lainnya. Ya, ini channel kami, silakan subscribe dan bunyikan klik tombol lonceng ini biar mendapatkan notifikasi jika kami melakukan update informasi. Dan kami memang setiap hari berusaha untuk mengupdate terkait dengan berita-berita P3K maupun CPNS. Oke, kita lanjut pada pembahasan beritanya ya. Di sini diberitakan bahwa Kemenpan RB meresmikan pengadaan P3K 2022 untuk tenaga honorer di tahun 2022. Ya, ini ada garis bawahnya ya, untuk tenaga honorer di tahun 2022. Sebagaimana rencana pemerintah di tahun 2022, yaitu mengangkat 1 juta tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ya, di sini 1 juta tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ini dari soloraya.com ya. Terlebih juga pemerintah sudah mengumumkan bahwa akan menghapus tenaga honorer di tahun 2023 mendatang. Adanya rencana tersebut disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 49 Tahun 2018 mengenai penghapusan tenaga honorer. Perlu diketahui bahwa di dalam PP tersebut pemerintah menjelaskan tentang status pegawai non-ASN yang harus dihapuskan pada tahun 2023. Ya. Ini sudah kita ketahui bersama ya. Sebagaimana dikutip dari berita soloraya.com dari hasil raker atau rapat kerja Komisi 2 DPR RI pada hari Senin 11 Juli tahun 2022 lalu, dari raker yang diselenggarakan oleh DPR RI membahas mengenai pengadaan ASN P3K pada tahun 2022 yang akan dikhususkan untuk tenaga honorer ya. Ini berulang ini penekanannya ya, khususkan untuk tenaga honorer. Jadi teman-teman honorer persiapkan diri, jangan sampai tidak lulus di tahun 2022 ini. Ya, itu akan berat nanti di persaingan di 2023. Rencana pengangkatan tenaga honorer di tahun 2022 ini pun telah dipersiapkan oleh Kemenpan RB dengan DPR RI. Oke, lanjut. Selain itu, Kemenpan RB juga telah merilis surat edaran yang membahas mengenai penyelesaian tenaga honorer dan status kepegawaiannya. Ini sudah saya buatkan video sendirinya di beberapa video yang lalu ya. Di sisi lain, untuk pengadaan P3K 2022, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan pusat dan daerah agar menyiapkan kuota formasi untuk pelamar ya.
Untuk daerah telah menyiapkan kuota sebanyak 942.257, sementara untuk pusat telah menyiapkan kuota sebanyak 93.854 kuota. Kemenpan RB juga memberitahu bahwasanya dalam pengadaan P3K 2022 ini, Pemda akan memfokuskan pada perekrutan jabatan fungsional dan guru. Ya, jadi bukan semuanya P3K guru di tahun ini akan diadakan P3K, tetapi ada juga jabatan fungsional lainnya. Ya. Kemenpan RB menyampaikan bahwasanya mudah bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K dan PNS selama pelamar tersebut memenuhi persyaratan. Ya, persyaratannya apa saja? Nanti teman-teman lihat di bawah. Sementara untuk pemilihan PNS dan P3K, pemerintah akan memberlakukan regulasi baru untuk kualifikasi penilaian tenaga honorer. Ya, penilaian ini akan dilakukan secara objektif dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini poin pentingnya. Intinya di sini ya, teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, kualifikasi kompetensi. Yang kedua, kebutuhan instansi. Yang ketiga, persyaratan dokumen lainnya. Kalau kebutuhan instansi ini di luar dari jangkauan teman-teman. Ini instansinya mengajukan tidak formasi ke BKD masing-masing untuk diusulkan pengangkatan P3K di instansi teman-teman. Jadi pastikan dimanapun instansi teman-teman sekarang sebagai honorer, coba ditanyakan ke bagian kepegawaiannya. Apakah ada formasi yang diajukan oleh kepegawaiannya kepada BKD untuk di instansi tempat teman-teman bekerja. Kalau tidak, ya silakan didesa, ajukan formasi supaya teman-teman memiliki peluang untuk bekerja kembali di instansi teman-teman bekerja sekarang. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, di sini ada kualifikasi kompetensi. Ini adalah teman-teman yang harus persiapkan. Di dalamnya ada kompetensi manajerial, sosial kultural, wawancara, dan juga tentunya kompetensi teknis. Nah, teman-teman, saya ada modul, ya ini terserah teman-teman mau memiliki atau tidak ada paksaan. Yang jelas saya memiliki niat untuk membantu teman-teman juga. Di sini ada modul yang telah saya susun, buku yang saya susun, panduan honorer seluruh Indonesia. Di dalamnya ada kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Untuk kompetensi teknisnya memang terpisah karena ada berbagai jenis kompetensi teknis, tidak mungkin masuk dalam satu buku. Ya, kompetensi teknis ada beberapa yang saya miliki. Jika teman-teman mau memiliki buku ini, silakan klik tombol link yang ada di bawah untuk tanya-tanya seputar buku ini ya. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman tidak butuh, ya tidak ada masalah ya. Yang jelas teman-teman kita di tahun lalu alhamdulillah ada ratusan orang yang lulus P3K maupun CPNS di tahun lalu dengan memiliki buku dan modul dari kami. Oke, teman-teman, ini 3 hal yang perlu teman-teman persiapkan. Di sini diberitakan lebih lanjut, pengadaan P3K 2022 ini merupakan bentuk respon dari Pemda dari surat edaran mengenai rencana pemerintah untuk menghapuskan tenaga honorer di tahun 2023. Jadi teman-teman honorer jangan disia-siakan ya kesempatan ini. Semoga teman-teman saya doakan bisa lulus P3K di tahun 2022 ini sehingga tidak perlu bersaing lagi di tahun 2023. Oke, sekian terima kasih. Saya doakan lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.